Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat, tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang teks deskripsi. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, dan jenis-jenis teks deskripsi. Selanjutnya, kita akan mendaftar ciri penggunaan bahasa dalam teks deskripsi. Teks deskripsi menggunakan ciri-ciri kebahasaan yang membedakannya dengan jenis teks lain. Penggunaan bahasa dalam teks deskripsi yaitu kalimat berisi penjelasan terperinci untuk mengonkretkan, pilihan kata dengan emosi kuat, dan majas. Ayo kita bahas satu persatu agar lebih jelas. Yang pertama, kalimat berisi penjelasan terperinci untuk membuat objek menjadi konkret atau nyata. Kalimat penjelasan adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian, atau berupa perincian detail tentang kalimat utama suatu paragraf. Kalimat utama sendiri merupakan kalimat yang berisi inti dari sebuah paragraf. Berikut ciri-ciri kalimat penjelas. 1. Berupa pendukung suatu kalimat utama yang menyajikan deskripsi, contoh, perbandingan, alasan, dan penjelasan mengenai topik yang dibahas. 2. Merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Maksudnya adalah kalimat penjelas tidak akan ada tanpanya kalimat utama. 3. Kalimat-kalimat penjelas membutuhkan kata penghubung agar suatu paragraf menjadi koheren atau berkesinambungan. Ayo kita lihat contoh kalimat penjelas atau terperinci. Pada kalimat, ya, wajah ibuku memang meneduhkan. Nah, itu merupakan kalimat utama. Kalimat selanjutnya, matanya yang bulat menyiratkan kasih sayang kepada orang lain. Tangannya yang mungil dan lembut mengajarkan anak-anaknya berjalan untuk pertama kalinya, menyuapi makanan untuk pertama kalinya, dan menghapus air mata kami saat kami menangis. Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat perincian atau kalimat penjelas dari kalimat utama. Nah, sampai sini jelas ya? Ayo kita lanjutkan. Yang kedua, menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks deskripsi. Kata emosi adalah kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan dan mengekspresikan perasaan yang dialami seseorang, seperti melihat sesuatu, merasakan sesuatu, dan mendengarkan sesuatu. Berikut contoh kata emosi kuat. Dari kata sifat baik, ada kata emosi kuat seperti tulus, ramah, penuh kasih, dan menginspirasi. Dari kata sifat indah, ada kata emosi kuat elok, molek, permai, dan menakjubkan. Dari kata sifat merah, ada kata emosi kuat seperti merah menyala dan merah merona. Ayo kita lihat contoh penggunaan kata emosi kuat dalam kalimat. Misalnya kata emosi kuat menakjubkan yang terdapat dalam kalimat, pemandangan pantai Senggigi sungguh menakjubkan, membuat wisatawan betah untuk berlama-lama di sana. Nah, sampai sini sudah paham kan? Kita lanjutkan ya. Yang ketiga, mengidentifikasi majas. Majas adalah cara melukiskan sesuatu dengan cara menyamakan dengan sesuatu yang lain dan menggunakan bahasa kiasan. Nah, bahasa kiasan ini adalah bahasa yang bukan sesungguhnya. Nah, misalnya kita mau mengatakan kulitnya halus. Kita bukan hanya mengatakan itu saja, tetapi kulitmu halus bagaikan kapas. Nah, kita membandingkan kulit halus itu dengan kehalusan sebuah kapas. Paham ya? Nah, majas yang sering digunakan dalam teks deskripsi adalah majas perbandingan. Majas perbandingan adalah kata-kata berkias yang menyatakan perbandingan untuk meningkatkan kesan dengan mempengaruhi pendengar ataupun pembaca.
Nah, berikut ada contoh lagi untuk majas perbandingan. 1. Badannya adalah bukti perjuangan dan perlindungannya kepada keluarganya. Maksudnya mungkin badannya itu adalah badan yang kekar. Nah, itu dibandingkan dengan bukti perjuangan dan perlindungannya kepada keluarga. 2. Setiap memandang wajahnya, hatiku terasa teduh. Nah, teduh di sini bukan berarti teduh seperti di bawah pohon rindang, tetapi teduh yang membuat perasaan seperti nyaman, seperti itu ya. Oke, sampai sini sudah paham semuanya. Nah, sekarang silahkan kerjakan tugas berikut. Pertama, bacalah teks deskripsi Pulau Burung. Nah, setelah dibaca, kerjakan. Yang pertama, tentukan 2 kalimat yang berisi penjelasan terperinci untuk membuat objek konkret dalam teks deskripsi. Yang kedua, tentukan 2 kata-kata dengan emosi kuat dalam teks tersebut. Yang ketiga, tentukan 1 majas perbandingan yang terdapat dalam teks tersebut. Nah, dalam mengerjakan ya, contoh cara mengerjakannya, yang nomor 1 buat tabel seperti itu, yang nomor 2 buat tabel begini, dan yang ketiga silahkan langsung beri penjelasan majas perbandingan lalu tulis kalimat yang mengandung majas perbandingan. Oke, hari ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.